Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal 'arsya idharan liqadratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih menanamkan di hati kita iman dan Islam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat ke-18. Potongan ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, kata Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada makhluk Allah bernama Azazil. Beliau sangat taat ibadahnya kepada Allah, mengalahkan malaikat-malaikat yang lain. Namun siapa sangka ketika makhluk tanah diciptakan, Nabi Adam alaihissalam, lalu semua disuruh bersujud kepada Nabi Adam, Azazil menolak dan berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Ini dikatakan di surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-12 di halaman ke-152. Azazil menolak karena merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Azazil berkata, aku diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah, aku lebih baik darinya, kata Azazil. Dan sekarang Azazil sudah berubah menjadi iblis laknatullah alaih. Jadi dari sejak dahulu kala, Allah tak pernah sediakan tempat di surga untuk makhluknya yang sombong. Bahkan iblis sombong dikeluarkan dari surga. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Hadis riwayat Abu Daud. Kesombongan adalah selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan keperkasaan, kewibawaan, keagungan itu adalah pakaianku. Siapa saja yang berani merebut salah satu dari keduanya, maka akan aku masukkan dia ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai di hati kita ada perasaan paling hebat, paling benar, paling soleh, karena iblis pun dikeluarkan dari surga karena memiliki perasaan-perasaan tersebut. Jika kita berpikir dengan akal yang benar-benar jernih, apalah yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita bisa begitu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, iblis dikeluarkan dari surga hanya karena meninggalkan satu sujud. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, sudah berapa sujud yang kita tinggalkan di depan Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah tahu bahwa dunia ini tak selamanya, dan kita juga sudah tahu bahwa akhiratlah yang selamanya. Tapi kenapa akhirat selalu kita abaikan dan dunialah yang kita kejar mati-matian? Pengennya masuk surga, pengennya masuk surga Firdaus, pengennya masuk surga tanpa hisab. Tapi kerjaannya sholat ditinggalkan, puasa tak dilaksanakan, zakat tak mau dikeluarkan, baca Quran tak pernah, infak sedekah susah, tapi pengennya masuk surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu pernah sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin surga, ngapain sholat sampai bengkak-bengkak kakimu? Apa jawaban Rasulullah? Salahkah aku menjadi manusia yang bersyukur, kata Rasulullah. Sahabat beliau bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta, rumah jauh dari masjid. Namun ada satu surah turun karena kemuliaan beliau. Dia buta, rumah jauh dari masjid, tapi tak pernah tinggal sholat di masjid. Coba tanya pada diri kita masing-masing. Kita sholat bolong-bolong, puasa kadang-kadang tinggal juga, zakat tak mau dikeluarkan, tapi pengennya masuk surga. Apa yang membuat kita pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudaraku sekalian,
Marilah sudahi sombong kita dan marilah kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahi sombong kita. Marilah kita bertaubat kepada Allah, karena iblis pun dahulu pernah ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Laits, ulama kelahiran Khorasan, wafat tahun 373 Hijriah, menulis kitab berjudul Tanbihul Ghafilin. Diceritakan di kitab itu bahwa iblis pernah mendatangi Nabi Musa di zaman Nabi Musa alaihissalam. Iblis mendatangi Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau adalah pilihan Allah, engkau Nabiullah, bantulah aku ingin bertaubat kepada Allah," kata iblis laknatullah. Lalu Nabi Musa senang, langsung berdoa kepada Allah, "Ya Allah, iblis ingin bertaubat." Allah bilang, "Enggak, dia enggak bakal bertaubat." Lalu Nabi Musa masih kekeh, "Enggak ya Allah, katanya dia ingin bertaubat kepadamu." Kata Allah, "Suruh dia melakukan satu hal ini, maka aku ampuni dosanya," kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa langsung mendatangi iblis. "Iblis, taubatmu akan segera diterima asal mau melakukan satu hal." "Apa?" kata iblis laknatullah. "Sholat, sudah sering aku lakukan. Ibadah apapun akan kulakukan asal Allah mau menerima taubatku," kata iblis laknatullah. Lalu apa kata Nabi Musa? Nggak berat-berat, cukup sujud saja di depan makam Nabi Adam alaihissalam. Iblis langsung marah dan berkata, "Hei Musa, hidup saja dia tak mau aku sujud kepadanya, apalagi dia mati." Akhirnya iblis tidak jadi bertaubat karena masih ada kesombongan yang menutupi jalannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah masih ada kesombongan di dalam hati kita yang menghalangi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.